Kasus dugaan mega korupsi di Pertamina Partaniaga terus menjadi sorotan panas publik. Skandal yang disebut-sebut mencapai nilai fantastis hingga 1.000 triliun itu telah menyeret sejumlah pejabat tinggi dan pihak swasta ke dalam pusaran hukum. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Partaniaga, Rifa Siahaan. Modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah dengan mengoplos bahan bakar minyak jenis RON 90 menjadi RON 92 sebelum dipasarkan, sehingga pada periode 2018 hingga 2023 menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Namun baru-baru ini Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memprediksi kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Partaniaga bisa menembus 986 triliun rupiah. Dia holding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Pertamina beresin juga masalahnya, bukan saatnya lagi sekarang saling membohongi atau apapun, dalam apapun lah ya. Negara kita kan pengen bagus dalam semuanya, apalagi sekarang mau menghadapi bulan suci, jadi ya kita beresin semuanya. Diperbaiki aja. Saya prihatin kalau memang ternyata apa yang diobrolin itu ternyata seperti itu, saya prihatin. Ini harus segera diberesin, tapi maaf kalau saya jawab seperti ini bukan saya tidak peduli, karena memang pas berita ini muncul aku lagi ngeberesin masalah-masalah yang undang-undangan untuk royalti ini ya. Mudah-mudahan pemerintah jujur, jangan lagi ada apa namanya suntak-suntik pertamax apa sih? Oplosan. Nah itu mudah-mudahan cepat diberesin aja lah supaya semuanya enak aja lah. Terungkapnya kasus mega korupsi dengan kerugian negara yang sangat fantastis itu tak pelak membuat banyak masyarakat kecewa, termasuk para selebriti tanah air. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun merespon kasus tersebut dengan tegas. Ia menyatakan akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Pertamina untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan ke depannya. Erick juga menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN. Tentu kita akan review total
seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan. Kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Oh, yang Pertamina Patraniaga ya? Ya, bukan di Pertamina tapi di anak perusahaan Pertamina. Pertamina Patraniaga. Ya, dari pemerintah kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Pertamina itu menurut saya ini kejadian lagi ya, setelah timah 300 triliun, ini 930 triliun. Bayangin ya, hampir 1000 triliun. Dan minyak-minyak ini sekarang udah mulai ragu kita, apakah yang dibeli Pertamax itu upgrade dari Pertalite. Nah, ini kalau memang benar, luar biasa. Ini kejahatan terstruktur, sistematis dan masif. Saya kira kejaksaan kita berpikir, tangkap proses. Bayangkan, mana nurani mereka ya, dikasih jabatan, gaji besar, ya, hidup mewah sudah, kurang lagi. Bisa-bisanya kita ditipu terang-terangan. Makanya saya kira lembaga penegak hukum harus sikat. Siapapun yang ada di belakangnya kejar. Karena ini jelas kejahatan yang luar biasa terhadap rakyat. Ini yang namanya BBM itu kebutuhan yang luar biasa. Kita bayar Pertamax, ternyata bensinnya naik. Ini luar biasa. Saya juga kaget sampai 930 triliun. Ya. Dan muncul lagi ASDP juga, Bang. Dan juga itu juga adalah kaitannya juga dengan para sipil kan. Dan itu saya bilang Pertamina. Nah, kalau Pak Ahok malah nawarkan saya ingin diperiksa, saya setuju periksa Pak Ahok, biar Pak Ahok buka semua. Jadi sekarang bangsa ini memang benar-benar sudah luar biasa kejahatan oleh penyelenggara negara. Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok, mantan komisaris utama Pertamina, menyatakan bahwa lebih banyak pihak yang terlibat dalam skandal impor minyak ini daripada yang telah diidentifikasi secara publik. Ia menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan penyidik guna membersihkan sektor minyak dan gas dari korupsi. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang karena rezeki dia di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa ada mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu. Ke Indramayu ya. Balongan. Saya mau cek. Ada laporan minyak dicolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen. Minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini, ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal, itu pakai pipa tau kan? Itu disinyalir ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong, nah kalau colong kosongnya gimana, diisi air laut. Pas kapal yang benar isi, ke konsumen ke bawah air laut. Nah saya mau periksa. Karena saya pernah baca kan sekarang gampang toh.
Ada baca di Google juga tahu. Ya. Di Nigeria pernah kejadian juga. Anak buah minyak colong minyak waktu mau diaudit dibakar tangkinya. Jadi saya mau lihat nih, tangkinya stoknya ada berapa. Terus kalau mau bakar tangki itu nggak susah loh. Kalau mau bakar sesuatu itu nggak butuh apa? Butuh api, butuh oksigen, butuh uap minyak loh. Kalau Anda ngisi bensin di SPBU, kenapa dia bilang nggak boleh ngerokok? Karena ada uap, oksigen sudah ada. Kalau Anda pakai HP saja, ada penyebar listrik, meledak. Nah sekarang apa yang terjadi? Waktu saya sampai malam pagi, kebakaran tangki. Ya, saya melihat ini sebenarnya kalau masalah korupsi ini kan udah sangat menyedihkan ya. Bahkan mungkin kalau saya lihat ini udah jadi budaya masyarakat Indonesia, bahkan pejabat-pejabat di negara ini. Tapi yang saya bingung, gaji 1,8 miliar itu masih korupsi gitu. Ya, itu yang saya bingung gitu. Gimana orang dengan gaji yang cuma 30.000, 50.000 per hari? Saya bingung gitu. Sebenarnya pejabat-pejabat ini tuh ngapain sih gitu kan? Maksudnya apa sih yang kalian cari ini? Artinya apalagi ini kan berhubungan dengan apa minerba ya. Mineral dan juga batu bara dan juga bahan bakar minyak gitu. Ini kan digunakan untuk kepentingan banyak orang. Kalau misalkan saya ini pengguna Pertamax juga gitu. Jadi saya merasa bahwa juga ya mobil gue di istilahnya kita beli yang istilahnya RON 90 gitu ya. RON 92 ternyata dengan kualitas RON 90 gitu. Ini kan jadi agak nyebelin dan menyakitkan gitu ya. Dan ini menurut saya akan mendukung sekali pemerintahan Pak Prabowo ini untuk membersihkan orang-orang ini gitu. Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas milik negara yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Ketika dana sebesar hampir 1.000 triliun rupiah disalahgunakan, dampaknya tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada layanan energi. Yang lebih mengejutkan, Ahok juga mengungkapkan bahwa kasus mega korupsi yang merugikan negara sangat banyak tersebut melibatkan lebih dari skandal rival siahaan dan mencurigai adanya keterlibatan pihak-pihak Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Dan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu, oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak pernah tanda tangan, di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina adalah aset bangsa Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah kejahatan ekonomi. Di mana negara kita lagi banyak utang, kejahatan ekonomi ini lagi negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu memungkinkan untuk dijatuhi hukuman mati para pelaku itu tersebut. Kalau di belakang itu ada pelakunya adalah orang politik atau partai politik, tolong kalau perlu dibubarkan partainya, ya. Nah, kalau ini ada orang profesional, siapa yang ngangkat mereka? Ada nggak setoran ke mereka? Ada nggak untuk kepentingan pemilih politik? Silahkan diusut terus, ya, karena negara kita lagi tidak baik-baik saja. Dan saya apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang dalam pemerintahan ini Jaksa Agungnya berani menangkap. Karena saya tahu yang ditangkap ini adalah turun-temurun Raja Minyak Indonesia, di mana itu ada RH yang adalah dulu ada kaitannya juga dengan transaksi broker minyak. Kemudian ketika dia hilang dari Indonesia, RH ini, RK,
anaknya yang turun gitu. Mungkin dalam waktu 5 tahun ini ya saya sangat prihatin, disayangkan gitu. Kalau misalnya seorang bandit atau seorang penjahat harusnya jangan membuat anaknya jadi bandit penjahat. Mungkin waktu susah bapaknya jadi bandit penjahat, harusnya anaknya jadi orang baik, jadi orang sosial. Kalau perlu bergabung dengan Farhad Abbas jadi pembela kaum lemah. Dan bukan mendidik anak menjadi penjahat, bukan menjadi anak jadi mafia, jadi koruptor. Nah, ini yang terjadi di sini. Jadi saya minta kepada Pak Presiden jangan hanya menangkap kemudian nanti hukuman rendah. Hukum maksimal, hukuman mati. Sehingga mereka menyesal mencari uang korupsi, kemudian hanya untuk merugikan rakyat, banyak yang sengsara. Skandal ini telah memicu gelombang ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Banyak konsumen yang merasa dikhianati dan mulai beralih ke perusahaan swasta dalam pembelian bahan bakar minyak. Tak sedikit pula yang menyuarakan protes keras lewat berbagai platform media sosial. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang di masa depan. Pastinya ya, jadi kan technically kan kita beli Pertamax karena kita tahu Pertalite itu untuk subsidi, ya kan. Tapi kita jadi warga negara yang baik, udah beli Pertamax aja tetap kena zong. Nah itu sebenarnya sedih banget sih, nggak cuma dampak musisi tapi ke semua ya, semua kalangan gitu. Nah yang paling besar itu adalah trust issue kita mau percaya ke siapa lagi gitu. Bahkan hal-hal sehari-hari aja, urusan beli bensin aja kita dibohongin sama oknum gitu kan. Nggak kaget di negara yang udah compang-camping seperti ini, gue nggak kaget. Kecuali negara gue Swiss ya kan, yang penegakan hukumnya benar gitu. Jadi gue nggak kaget kalau ada maling ketangkep, ada koruptor sekian triliun. Apa heboh? Lo orang dari mulai gue jadi aktivis 98 ngebullyingin Pak Harto bersama teman-teman karena isu korupsi, sampai sekarang ini isu korupsi masih ada, gue gak kaget lah gitu. Yang gue kaget itu ketika negara gue tau-tau berubah jadi negara Swiss yang benar-benar nggak ada kejahatan, yang benar-benar nggak ada korupsi gitu loh. Baru gue kaget. Jadi kalau ada maling di negara gue, ada penjahat, ada cabulisme dan lain-lain, itu gue nggak kaget karena negara gue memang dalam kondisi seperti itu. Tapi ketika melihat banyak munculnya terkuaknya kasus korupsi di BUMN ini seperti apa sih Bang artinya? Nah ini prestasinya Pak Prabowo dan Gibran. Bayangkan bertahun-tahun orang nggak berani korek Pertamina, sekarang kekorek, lo bisa bayangin. Bertahun-tahun orang nggak berani masalah tanah yang ada di perusahaan-perusahaan besar, tanah ilegal, sekarang kekorek zaman Pak Prabowo. Ini prestasi yang besar di Pak Prabowo. Sayangnya sekarang ini Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para mafia itu. Pak Prabowo masih dikelilingi oleh para maling-maling itu. Andaikan gue dijadikan menteri oleh Pak Prabowo, udah gue sikat itu nggak lama.